Allah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita kebaikan berupa kenikmatannya, sehingga dengan nikmat itu kita dapat hadir. Dengan kesempatan yang diberikannya, kita dapat berkumpul di sini, yaitu di kajian Majelis Cinta Al-Quran Masjid Al-Ikhlas Duta Indah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman nanti. Pertama-tama yang kami hormati dan kami cintai guru kita Ustadz Haji Musyafa Muin LC yang sudah berada tengah-tengah kita. Insyaallah nanti beliau akan memberikan kita kajian yaitu tentang rumah tangga ya kemarin ya, insyaallah, yaitu sekitar tentang rumah tangga. Nah nanti ini kajian penting sekali ya ibu-ibu semuanya, mengingat begitu banyaknya problem, masalah-masalah yang tidak sedikit yang bisa dipecahkan oleh sebuah rumah tangga. Oleh karena itu penting bagi kita terus ya untuk mengetahui ilmu tentang rumah tangga. Sudah berapa tahun kita berkeluarga, selalu ada konflik terus, dan kadang rumah tangga itu serasa bukan rumah tangga. Rumah apa bu? Rumah ini kebakaran terus bu. Gak ada adem-ademnya gitu ya. Apa tangganya udah diambil kali tangganya. Gak bisa naik lagi gitu ya. Derajatnya, kualitasnya gak bisa naik lagi gitu. Itu ya. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita buka pengajian kita bersama-sama dengan baca suratul Fatihah dan doa. Insyaallah nanti dilanjutkan dengan kajian langsung ya. Kita awali dengan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga dengan kita mulai baca Ummul Quran, Suratul Fatihah, semoga Allah memberikan keberkahan dan memberikan kelancaran acara kita sampai akhir nanti. Ya, tanpa berpanjang kalam, insyaallah langsung saja kita dengarkan kajian dengan tema rumah tangga Muslim yang insyaallah langsung akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Musyafa Muin LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini dengan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk terus memperbaiki kualitas kehidupan kita, terutama yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, agar bisa sesuai dengan arahan dan bimbingan agama. Kita meyakini arahan dan bimbingan agama akan memberikan jaminan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tidak ada aturan yang mampu menjamin kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, kecuali arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, yang disampaikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir pada kesempatan hari ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus memiliki semangat untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hidayah petunjuk untuk kehidupan kita. Amin Allahumma. Ibu sekalian yang berbahagia, menjadi harapan dan keinginan setiap kita manusia bisa hidup berumah tangga, berkeluarga, dan membangun rumah tangga yang bahagia, memiliki keturunan, memiliki generasi yang bisa melanjutkan cerita dan perjuangan kita. Ini adalah harapan setiap kita sebagai manusia. Namun kita menyadari bahwa dalam merealisasikan keinginan dan harapan ini tidaklah mudah. Perlu perjuangan panjang, karena banyaknya ujian yang dihadirkan,
yang harus mampu kita tundukkan agar kehidupan yang kita jalani selalu dalam kebahagiaan. Tidak mungkin memang sebuah rumah tangga tidak menghadapi masalah. Semua yang hadir ini sudah berumah tangga? Ada yang belum? Yang sudah, jangan putus asa menghadapi ujian. Yang belum, jangan takut, jangan trauma dengan masalah orang-orang yang sudah lebih dulu. Karena hidup sejatinya adalah menghadapi masalah. Allah hadirkan kita sejak lahir sampai kematian tiba, tidak lain adalah untuk menghadapi ujian. Dan hasil dari ujian itu baru nanti kita akan rasakan dalam kehidupan berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa ini? Al-Mulk. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Artinya sejak kita hidup sampai nanti kita mati, itu Allah yang merancang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang isinya selalu adalah ujian. Dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai ceritanya. Dari ujian itu Allah ingin menentukan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Yang terbaik sikapnya dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadirkan. Termasuk masalah keluarga. Bahkan bisa jadi untuk masalah-masalah yang lain kita bisa tutup, kita bisa berganti, tapi untuk keluarga ini tidak mudah, bergonta-ganti. Justru kalau bergonta-ganti masalahnya makin banyak. Orang yang berpengalaman berkeluarga justru orang yang gagal dalam berkeluarga. Gonta-ganti pasangan gagal mulu berarti dia tidak sukses. Yang sukses yang tidak punya pengalaman lah, yang satu dari awal sampai akhir. Setuju Bu ya? Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk membahas tentang kehidupan rumah tangga. Walaupun nanti bisa kita diskusi lebih banyak. Karena bukan berarti yang berbicara lebih tahu daripada yang mendengar. Karena nampaknya secara umur ibu-ibu lebih berpengalaman. Saya menikah tahun 2003. Ibu-ibu pasti sudah punya anak sebagian. Anak saya sekarang 5. Yang pertama kuliah di tahun kedua, yang kelima masih di TK, sedang persiapan ke SD. Secara pribadi saya merasakan 2003 sampai hari ini berarti 20 tahun ya. Saya merasa tidak pernah ada masalah. 20 tahun mungkin ujiannya belum banyak kali ya. Belum tahu tahun-tahun berikutnya. Tapi saya merasakan tidak ada masalah yang cukup berat, mengguncang, perlu dievaluasi serius. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik.
Semoga bukan tidak ada ujian, tapi ujian yang ada mampu disikapi dengan wajar, sehingga kemudian kita tetap bisa merasakan kebahagiaan dalam berumah tangga. Ibu sekalian, kalau merujuk ke banyak ayat Al-Quran, kita menemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang rumah tangga. Dan bisa jadi kalau dikumpulkan, ayat-ayat yang berbicara tentang rumah tangga lebih banyak daripada ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah mahdhah, ibadah secara formal. Misalnya sholat, puasa, haji, zakat, itu ayatnya bisa dihitung. Tapi ayat-ayat yang berhubungan dengan rumah tangga itu sangat-sangat banyak. Kita akan coba mengambil beberapa ayat untuk kita jadikan sebagai catatan dan pedoman kita. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita bahwa pernikahan itu bukan hanya transaksi antar anak manusia, tapi transaksi pernikahan itu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan transaksi pernikahan itu transaksi yang sangat berat, yang sangat sakral. Allah menyebutkan itu dalam surat An-Nisa ayat ke-21. Di ujung ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kalian, ini konteksnya kepada suami, dan kalian menjadikan pasangan kalian itu terikat dengan ikatan yang sangat kuat, karena kita menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam transaksi tersebut. Dan memang pernikahan itu perintah Allah, sehingga berbeda dengan transaksi yang lainnya, yang lebih konteksnya untuk kebutuhan-kebutuhan hidup sesaat. Sementara pernikahan itu bukan hanya untuk konteks duniawi, tapi sampai untuk konteks ukhrawi. Kalau secara fikih para ulama menyatakan, barang siapa yang menikah dengan niat berbatas waktu, itu nikahnya nggak sah. Kalau ada di dalam hatinya, saya menikahinya untuk 2 tahun, untuk 5 tahun, itu akad nikahnya dianggap tidak sah karena dibatasi oleh waktu. Sehingga begitu akad nikah dilakukan, seseorang harus yakin pernikahan ini disaksikan dan dipersaksikan kepada Allah, dan harus ada komitmen untuk menjalani rumah tangga dengan segala ujian yang ada di dalamnya, sampai nanti dalam kehidupan akhirat tetap menjadi pasangan kita. Ada yang pernah tahu
bahwa pasangan terbaik di akhirat adalah pasangan yang kita bawa dari dunia. Pernah dengar hadisnya? Belum pernah? Ada sejumlah hadis yang menegaskan kepada kita bahwa pasangan yang kita bawa dari dunia itu 70 derajat dibanding pasangan yang disiapkan oleh Allah di surga. Kemuliaannya 70 kali lipat. Ini kalau bahasa hadis, menggunakan bahasa laki-laki. Dan nanti dibalik memungkinkan bidadari surga itu kalah jauh dengan bidadari yang dibawa oleh seseorang karena menjadi pasangannya di dunia. Bahkan ada hadis, kalau saja bidadari surga itu tidak ditakdirkan untuk hidup selamanya, tidak ada kata mati, itu bidadari surga bisa mati gara-gara kagum dengan kecantikan bidadari yang dari dunia. Bisa digambarkan, orang kagum sampai kemudian muncul iri, kebencian sampai mati. Itu kira-kira tingkat kebenciannya seperti apa gitu ya. Kalau bidadari bisa mati, bidadari akan mati karena melihat kecantikan bidadari dari dunia. Sehingga pasangan kita di dunia ini harus bisa membersamai kita sampai di akhirat. Segala bentuk ujian harus mampu kita hadapi, kita tundukkan. Jangan sampai membuat pasangan kita terlepas, kemudian berganti yang lain, padahal masalahnya tidak akan pernah tuntas. Mungkin kebanyakan laki-laki bu ya, bergonta-ganti pasangan. Mungkin dengan yang lain dianggap tidak ada masalah. Masalah tetap ada bersama siapapun. Sehingga jangan berpikir kalau lepas dari dia kemudian masalahnya menjadi tidak ada. Tetap saja masalah tetap ada di dalam menjalani kehidupan ini. Besarnya masalah dan banyaknya masalah yang dihadapi oleh keluarga muslim, kita perlu merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Mungkin bisa dicatat dulu, boleh nanti baru difahami lebih tenang dalam kesempatan berikutnya. Di ujung ayat 19 ini Allah tegaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah. Bahasa Arab itu selalu menggunakan laki-laki, bukan berarti kemudian perempuan tidak masuk ya. Bahasa yang dipakai laki-laki, perempuan bersama-sama dengan hukum yang sama. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang nyaman. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi interaksi dan komunikasi antara suami istri tidak terus berada dalam kondisi yang baik. Betul ya? Ada saat-saat di mana komunikasi gak jalan dengan baik. Tapi Allah memberikan pesan, kalau saja kalian tidak suka dengan pasangan kalian, entah sikapnya, perilakunya, kata-katanya, atau apapun, maka bisa jadi
kalian membenci sesuatu yang ada pada pasangan, dan Allah menjadikan di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi tidak selalu karena kita punya alasan membenci karena kesalahan, karena kekurangan, kemudian kita harus berganti. Karena Allah tegaskan, bisa jadi kamu membenci sesuatu yang ada pada pasanganmu, dan Allah menjadikan justru di dalam pasanganmu itu ada banyak sekali kebaikan. Dan kalau kita memahami kaidah ini, hanya ada 2 ayat di dalam Al-Quran, bahwa seseorang benci, tidak suka, tapi justru di balik itu ada kebaikan yang banyak. Itu pertama soal keluarga, yang kedua soal jihad. Berperang dengan risiko kematian. Kalau orang boleh memilih, dan kebanyakan orang memilih, tentu tidak mau berjihad, tidak mau mati. Padahal mati di medan jihad adalah kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Sama dengan mempertahankan rumah tangga. Bisa jadi pasangan kita banyak masalah, banyak catatan, banyak hal yang tidak kita sukai. Tapi Allah tegaskan, bisa jadi di balik itu Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini kalau kita coba terapkan dalam kehidupan nyata, banyak kasus. Kebetulan saya memang menjadi salah satu konsultan di Rumah Keluarga Indonesia, sehingga banyak yang banyak kasus yang sampai ke saya, dan berusaha untuk membantu menyelesaikan, mengurai persoalannya. Sejumlah persoalan yang mungkin bisa menjadi contoh untuk ayat ini. Ini untuk ibu-ibu, sekedar contoh ya, jangan tersinggung. Misalnya seringkali begitu ada masalah dengan suami, mungkin gak selesai-selesai masalahnya, kemudian berpikir, sudah cerai sajalah, daripada hidup gak tenang, mending sendiri. Apalagi kalau kasusnya misalnya suami berpoligami, itu rasanya sepakat perempuan itu, daripada dimadu mending bercerai. Betul Bu? Ya, sepakat kan ya? Padahal ayat ini mengatakannya Pak, bisa jadi suami kita ada masalah, tapi Allah menjadikan di dalam mempertahankan rumah tangga itu ada banyak sekali kebaikan. Kita lanjutkan. Apakah ibu-ibu punya pengalaman atau punya catatan bahwa mereka yang hidup menjanda karena suaminya berpoligami menjadi lebih baik daripada tetap statusnya istri? Ada nggak yang punya catatan? Karena tadi kan sepakat tuh ya, poin yang pertama sepakat, daripada dimadu mending menjanda. Pertanyaannya, apakah hidup menjanda lebih baik daripada tetap berstatus istri walaupun istri pertama? Nah, pertanyaannya, apakah pengalaman pribadi? Karena saya meyakini perempuan tetap lebih mulia berstatus sebagai istri, mau pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya, daripada hidup sendiri. Ini mencoba untuk memahami secara ilmiah saja. Karena di dalam ya soal rasa sakit itu kan tergantung kita ya.
Oke, kita anggap rasa sakit. Mempertahankan rasa sakit dengan memendam dendam, apakah membuat hidup kita menjadi lebih bahagia? Ini perlu dipikirkan, karena seringkali masalah keluarga seperti itu. Bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap laki-laki terhadap suami. Karena kita harus memilih hidup ini harus bahagia. Kebahagiaan itu hak setiap kita. Dan Islam memang menolak hal-hal yang tidak baik. Sehingga sesuatu yang buruk memang boleh kita tolak. Hanya standar tadi kasus itu bahwa seorang istri tidak mau dimandu kemudian minta cerai, ya hak dirinya sebenarnya. Ketika dia merasa sakit hati, gak bisa tenang, kemudian dengan bercerai lebih tenang, ya pilihan. Secara hukum boleh. Cuman pertanyaannya, apakah kita senang itu betulan atau hanya merasa puas karena lepas gitu ya, dari beban yang ada, dari omongan orang misalnya. Itu yang kemudian perlu menjadi perhatian. Ya. Persoalannya di situ. Karena tadi hanya ada 2 ayat. Pertama soal perang jihad, di mana semua orang tidak suka, tapi justru Allah katakan disitulah banyak kebaikan. Yang kedua dalam soal rumah tangga, walaupun ribet urusannya banyak, gak tuntas-tuntas, gak bisa diselesaikan, dan orang tentu tidak suka hidup dalam kondisi seperti itu, tapi mempertahankan rumah tangga justru ada nilai kebaikan yang sangat banyak. Sehingga kita harus melihat masalah itu mungkin lebih jernih. Sebenarnya ini bertentangan dengan hukum, ataukah ini hanya persoalan suasana hati misalnya, yang muncul sesaat kemudian nanti berganti dengan penyesalan. Ini perlu untuk kita pikirkan, karena di balik ayat ini pasti ada rahasianya. Dan mungkin di dalam sejumlah kasus, mereka-mereka yang kemudian harus terpisah, keluarganya terpecah, dalam beberapa saat kemudian muncul kesadaran bahwa pilihan yang diambil bisa jadi pilihan yang tidak tepat. Misalnya ini kata-kata penyesalan, kalau tadi kan kemarahan ya. Kata-kata penyesalan misalnya gini, karena sudah kandung bercerai, suaminya menikah lagi, bilangnya gini, sebenarnya sih saya siap dimandu, tapi suami menceraikan saya. Ada penyesalan. Tapi sebelum level itu, level sebelumnya tadi, daripada dimandu, mending bercerai. Begitu bercerai kemudian mengaku bahwa sebenarnya siap untuk dimandu, tapi karena suami memilih cerai kemudian cerai gitu. Artinya ini kasus yang kemudian bisa kita coba jadikan sebagai contoh. Apakah benar lebih banyak kebaikan-kebaikan pada saat kita mempertahankan rumah tangga dengan segala persoalannya, ataukah kita merasa lebih bebas begitu terlepas dari kondisi yang berat dalam rumah tangga, kemudian kita hidup sendiri merasa lebih nyaman dan tidak ada masalah? Ini ayat ini perlu menjadi perenungan kita supaya ada kekuatan pada diri kita untuk berusaha mencari solusi selain perceraian. Karena bisa jadi memang ada masalah yang gak tuntas kecuali dengan perceraian, tapi ada sejumlah masalah yang seharusnya bukan perceraian yang dijadikan solusi. Karena itu di dalam hadis kan, sesuatu yang halal tadi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Halal kenapa? Karena memang hak setiap orang untuk hidup bahagia.
Tapi Allah membencinya karena seringkali orang menjadikan itu solusi cepat sebelum melihat ada solusi-solusi yang lainnya. Disitulah kemudian Allah membenci. Walaupun Allah juga membenci kedaliman. Jadi kalau suami terus mendalimi, Allah juga tidak suka. Dan perempuan berhak untuk lepas dari kedaliman suami. Itu catatan terkait dengan persoalan di dalam rumah tangga. Jangan membuat kita tergoda untuk segera lepas dengan cara bercerai. Tidak mencoba mencari solusi-solusi lain. Dan tetap mempertahankan kondisi rumah tangga. Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya setiap rumah tangga tentu berharap memiliki anak keturunan yang membahagiakan. Dan untuk hal ini kita coba renungkan sesaat rangkaian ayat-ayat terakhir dari surat Al-Furqan, atau khususnya di ayat 74. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara umum di ayat-ayat berikutnya menjelaskan tentang orang-orang tertentu yang nanti masuk ke dalam surga dan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Salah satu dari mereka itu adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara orang-orang yang nanti mendapatkan jaminan surga dan hidup kekal di dalamnya dalam kebahagiaan adalah orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan, anak-anak keturunan yang menyejukkan mata hati. Kita merasa tenang, bahagia, bangga dengan pasangan dan anak-anak keturunan kita. Dan itu memang perlu kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada manusia yang mampu menjamin pasangan dan anak-anaknya dalam kondisi yang baik. Ada wilayah usaha manusia, iya, tapi ada wilayah Allah yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh. Ibu-ibu masih punya anak usia SMP? Berapa jam bertemu dengan anak-anak itu? Sehari semalam. SMP, SMA masih bisa ketemu berapa jam dalam 24 jam? Ada 1 jam, 12 jam ketemu. Yakin 12 jam? Dari pagi sampai sore? Atau dari sore sampai pagi? Ya. Apa yang bisa dilakukan, diomongkan dalam masa pertemuan tersebut? Dan apa kira-kira yang dilakukan oleh anak-anak kita tersebut saat tidak bersama dengan kita? Nggak tahu. Saat bersama dengan kita, apa yang dilakukan? Main handphone. Artinya kalau kita mau jujur, tidak ada orang tua yang mampu mengetahui apa aktivitas yang dilakukan anaknya dalam masa 24 jam. Yang baik berapa, yang gak baik berapa. Betul ya?
Yang bisa kita pantau apa, yang di luar pantauan kita apa. Saat di luar bersama siapa, bahkan saat di rumah bersama dengan siapa kita nggak tahu. Kalau dulu nggak ada handphone, ya di rumah, paling nonton TV. Hari ini megang handphone bisa ketemu siapa saja, bukan cuman tetangganya, bahkan luar negeri juga bisa ketemu. Yang dilihat apa saja, dan gak ada yang bisa kita pantau. Ini harus kita sadari, tidak ada di antara kita sebagai orang tua yang mampu memberikan jaminan anak tersebut tetap dalam keadaan yang baik. Sehingga kalau kita tidak menyertakan Allah dalam melindungi anak-anak kita, apa jadinya? Sangat berbahaya. Sehingga kalau anak-anak kita saat di luar rumah, saat sekolah misalnya, terbimbing dengan baik, ketemu dengan teman-teman yang baik, dilindungi dari teman-teman yang buruk, dari pengaruh buruk, itu kan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu. Bahkan saat bersama kita di rumah kita pun kita tidak mampu. Sehingga memang untuk memiliki pasangan dan anak-anak keturunan yang qurrata a'yun, itu harus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus banyak berdoa supaya Allah memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Dan memang kita juga punya tugas untuk memantau anak tersebut sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan, agar anak tersebut betul-betul tumbuh kembang dan menjadi qurrata a'yun, menyejukkan pandangan mata dan hati kita. Waja'alna lil muttaqina imama, dan ini menarik, dan jadikan kami, termasuk di sini adalah anak-anak kami, anak-anak kita, imaman lil muttaqin, sebagai imam, sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kalau dikupas bisa sangat luas. Tapi secara singkat, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa umat ini harus terus berada di dalam kepemimpinan, dan kepemimpinan yang bertakwa. Setiap rumah tangga punya misi yang sama untuk mempersiapkan generasinya, anak-anak keturunannya, sebagai orang yang bertakwa, bahkan menjadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Saat ini kita sedang di masa kampanye. Di hadapan kita ada para calon-calon pemimpin yang harus kita pilih. Bisa jadi kasusnya ada orang-orang merasa tidak ada yang layak. Semuanya yang ditawarkan buruk, tidak ada yang baik. Kalau kasus ini terjadi, maka ayat ini menjadi pengingat buat kita. Kalau ternyata stok kepemimpinan di negeri ini itu tidak ada, maka ini adalah persoalan rumah tangga kita. Karena kita tidak menyiapkan anak-anak kita itu untuk menjadi pemimpin di masa depan. Padahal doanya begitu, yang diajarkan oleh Allah. Ini kan doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kita mohon kepada Allah agar memberikan pasangan dan anak-anak keturunan yang qurrata a'yun, dan kita meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau yang dipimpin bertakwa, maka yang memimpin juga bertakwa.
Kalau orang-orang bertakwa ternyata pimpinannya tidak bertakwa, berarti ketakwaan orang-orangnya bermasalah. Karena setiap kita diperintahkan untuk memilih orang yang bertakwa, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat beragama dan menjalankan tugas kepemimpinannya sesuai dengan aturan agama, sehingga kemudian kepemimpinan itu berjalan efektif. Karena pemimpin itu kan tugasnya adalah memastikan umat manusia ini terpimpin menjalankan tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya tidak taat kepada Allah, ya nggak mungkin bisa memimpin. Maka yang sering kali terjadi di kita bukan pemimpin, tapi penguasa. Beda, kalau penguasa dengan kekuasaannya berbuat semaunya. Kalau pemimpin, dia harus memimpin umat ini. Kemana? Ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Tugas utama kita adalah beribadah. Bagaimana hak-hak kita di dalam beribadah diberikan secara baik. Tidak ada masalah kecuali ada solusinya, sehingga kemudian tugas ibadah itu bisa terlaksana secara baik. Disinilah kemudian bicara soal kepemimpinan. Jangan hanya bicara soal kepemimpinan nasional, katakan presiden, wakil presiden, atau level-level kepemimpinan di bawahnya, ada menteri, ada anggota DPR dan yang lainnya. Karena kepemimpinan itu berawal dari rumah tangga muslim. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini kan bukan hadis yang baru ya. Kita sudah sering mendengar hadis ini. Tapi coba kita lihat lebih dalam hadis tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan level-level kepemimpinan. Sampai kita dalam berumah tangga ini juga harus menyadari bagian tugas kepemimpinan kita. Rasulullah SAW dalam sabda ini, setelah mengingatkan kepada semua umatnya, ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu Rasulullah SAW mengurai, pertama kepemimpinan tertinggi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam, amir, bahasa lain khalifah, bahasa hari ini presiden, penguasa tertinggi di sebuah negara. Dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinannya. Apakah dia menunaikan amanah kepemimpinan secara benar atau tidak? Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemimpin yang sadar bahwa dirinya akan berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, maka dia tidak akan berani melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Sebaliknya, kalau kepada Tuhannya tidak takut, maka kepada manusia lebih tidak takut. Setelah Rasul menyebutkan pemimpin tertinggi, Rasul langsung menyebutkan berikutnya, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami itu adalah pemimpin untuk anggota keluarganya.
wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban untuk orang-orang yang ada di dalam kepemimpinan dia. Kalau suami berarti ada istri, ada anak-anak. Setelah itu Rasul menyebutkan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi. Seorang istri juga pemimpin untuk wilayah rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Sehingga kembali kepada potongan hadis yang pertama, setiap kita adalah pemimpin. Jangan cuman menganggap tanggung jawab kepemimpinan itu ada di level presiden atau turun di level suami, kemudian kita tidak merasa menjadi bagian dari kepemimpinan itu. Karena setelah suami disebutkan oleh Allah sebagai pemimpin rumah tangganya, istri juga disebut oleh Rasul sebagai pemimpin untuk wilayah rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan wal abdu ra'in an mali sayyidihi. Pekerja, baik pekerja di rumah atau pekerja di perusahaan, dengan amanah tugas yang diberikan kepadanya, dia juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas itu. Sehingga ini menyadarkan kepada kita terkait dengan ayat tadi, waja'alna lil muttaqina imama. Doa kita yang diajarkan oleh, jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Maka kita harus menyiapkan kepemimpinan tersebut dengan baik untuk diri kita dan untuk generasi yang lahir dalam rumah tangga kita. Hadis ini ditutup kembali dengan pengingatan dari Rasul, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Ibu sekalian, poin terakhir sebelum nanti kita diskusi ya. Ketika kita tadi menyadari bahwa setiap kita punya tugas kepemimpinan dan punya tugas menyiapkan kepemimpinan dari anak-anak kita, maka kita juga harus menjaga agar kita menjadi bagian yang berkontribusi supaya kepemimpinan itu berjalan dengan baik dalam rumah tangga. Suami kepemimpinannya akan berjalan dengan baik kalau juga dibantu oleh istrinya. Istri kepemimpinannya juga akan baik kalau dibantu oleh suaminya. Tapi kalau diganggu bisa jadi masalah. Jadi suami harus dibantu, jangan diganggu. Bisa jadi suami kita misalnya kapasitas kepemimpinannya tidak terlalu kuat. Bagaimana kita bantu supaya menjadi kuat? Kata-katanya didengar oleh anak-anak. Sebagai istri kita harus bantu bagaimana supaya kata-kata suami kita itu seperti kata-kata pemimpin kepada orang yang dipimpinnya, didengar oleh istrinya, didengar oleh anak-anaknya, sehingga anak-anak itu tumbuh kembang dalam kepemimpinan yang baik. Karena faktanya, surveinya, anak-anak yang tidak mendapati sosok ayah yang baik, tidak mendapatkan sosok ibu yang baik, maka dalam rumah tangganya pun dia tidak menjadi pemimpin yang baik.
Mungkin dalam kasus misalnya anak-anak yang lahir dalam rumah tangga tumbuh kembang dalam keluarga yang terpecah, itu cenderung anak tersebut nanti hidupnya nggak jauh beda dengan orang tuanya. Bapak saya juga cerai, ibu saya juga cerai, sehingga menceraikan pasangannya ringan-ringan saja, baik laki-laki maupun perempuan. Kasusnya banyak ya. Walaupun kasus sebaliknya bisa jadi berbeda. Ini tergantung cara belajarnya ya. Ada keluarga yang bisa jadi tidak baik, mungkin selalu ribut, tapi kemudian anak mengambil pelajaran bagaimana supaya keluarga saya nanti gak ribut. Dia pelajari itu, sehingga kemudian dia menjadi orang yang kuat. Tapi itu jarang. Yang sering dia cenderung mengikuti orang tuanya. Pola hubungan dalam keluarga seperti apa yang dia saksikan, yang dia lihat dari orang tuanya, itu yang nanti turun kepada dirinya. Cara komunikasi bapaknya ke ibunya seperti apa, nanti akan menjadi cara dia berkomunikasi. Cara komunikasi ibunya dengan bapaknya seperti apa akan menurun kepada diri. Itu yang ringan. Yang jarang itu orang kemudian memahami masalah keluarganya, kemudian berpikir jangan sampai nanti keluarga saya seperti ini. Kemudian dia persiapkan dengan baik untuk memutus cerita tentang keburukan keluarga orang tuanya, kemudian dia bangun keluarga yang lebih baik. Itu jarang. Karena itu ketika kita ingin anak-anak kita ke depan menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, kita harus berikan contoh yang baik dalam rumah tangga kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi antara suami dan istri, bahkan dengan anak-anak, sehingga nanti anak tersebut akan terekam sangat kuat, akan mencontoh seperti itu pula yang akan dia praktekkan dalam kehidupan. Dan ini kita harus berpikir ke depan. Bisa jadi kalau tadi kembali ke masalah yang awal ya, daripada sakit hati mending bercerai. Seringkali kan anak menjadi alasan ya. Kalau nggak ada anak saya udah cerai dari dulu. Seringkali begitu. Karena ada anak jadi dipertahankan. Ya masih ada kebaikannya di situ. Artinya orang harus berpikir tentang masa depan anak-anaknya. Mungkin bisa jadi orang memilih sakit hati dia tahan, tapi dia jaga anak-anaknya supaya tetap tumbuh kembang dalam kondisi yang baik. Sehingga kemudian anak tersebut akan menjadi qurrata a'yun. Mungkin tidak saat ini tapi berikutnya. Anak tersebut jadi bertanggung jawab dengan kita saat kita dalam kondisi sudah tua gitu. Karena kita menunjukkan sikap itu. Sehingga ketika kita memahami hidup ini ujian, berkeluarga juga ujian, hasil baru kita nikmati setelahnya. Maka kita akan menganggap semua bentuk ujian dalam hidup ini standar bisa diselesaikan ya. Kita harus meyakini itu. Tidak ada masalah seberat apapun kecuali pasti dalam standar kemampuan kita untuk menyelesaikan. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali batas kemampuannya. Kalau Allah memberikan ujian kepada kita, itu berarti Allah sudah mengukur kita punya kemampuan untuk menyelesaikan. Mungkin kita merasa tidak punya kemampuan sehingga kemudian solusinya tidak tepat. Kita harus munculkan bahwa bisa jadi kita punya kemampuan yang belum muncul. Kita harus berpikir keras mencari apa solusi atas persoalan yang kita hadapi. Sehingga kita mampu menundukkan masalah itu dan hidup tetap berjalan. Bukan kita banting setir, ganti jalur, menganggap bahwa jalur yang lain gak ada masalah. Padahal masalah akan tetap membersamai kita selama kita masih hidup. Ini menjadi penting untuk kita renungkan supaya rumah tangga kita ini punya ketahanan, ya,
punya kekuatan. Masalah pasti ada dimanapun, bersama siapapun. Makanya saat Allah menghadirkan masalah, kita ore masalah itu dengan sebaik mungkin. Kita tunjukkan bahwa masalah itu bisa kita selesaikan. Allah berikan kemampuan kita sesuai dengan masalah yang dihadirkan, sehingga kemudian kita bisa menjalani hidup ini tetap dalam kondisi yang bahagia. Karena kebahagiaan itu seringkali aslinya ketika masalah selesai. Kalau nggak ada masalah sebenarnya nggak ada bahagia. Orang akan merasa bahagia kalau ada masalah kemudian selesai. Itu lebih berbahagia karena dia merasa mampu menyelesaikan masalah. Bahkan orang dianggap sabar itu kan dia mampu menyelesaikan masalahnya. Kalau nggak pernah ada masalah, predikat sabar itu nggak tepat buat dia. Wah, dia sabar banget. Atas apa? Nggak pernah ada masalah kok. Tapi kalau masalah bertubi-tubi dia mampu menyelesaikan, itu dia layak disebut sebagai orang yang sabar. Sehingga kualitas kita ditentukan oleh sikap kita menghadapi semua masalah-masalah, termasuk masalah di dalam rumah tangga, yang bisa jadi lebih rumit dibanding masalah di luar. Karena kita tidak bisa berganti channel dengan cepat gitu ya. Kita harus mempertahankan itu, harus menyelesaikan itu, dan kita dituntut untuk memiliki kemampuan sesuai dengan masalah kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Berharap diskusi bisa efektif. Masalah-masalah yang mungkin belum tersinggung atau mungkin perlu untuk dibagi di tempat ini bisa disampaikan untuk kita mencari solusi bersama-sama berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki, sehingga pertemuan kita lebih memberikan nilai kemanfaatan. Demikian untuk sementara saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu sekalian, ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Dari Uban Muda, izin bertanya Pak Ya, Ustaz. benar. Kalau menikah dengan dua keyakinan sah atau tidak? Contohnya misalkan yang satu muslim, yang satu non muslim, tetapi dalam perjalanan rumah tangga itu agama mereka masing-masing. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab atau boleh dulu, Ustaz? Boleh, yang lain boleh. Yang lain tuh, silakan. Assalamualaikum. Ya. Gimana caranya kalau suami itu kurang perhatian dalam masalah makan? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Dua dulu. Ya, Ustaz. Oke. Oh, ini bisa. Ini kenceng ya. Oke. Baik, yang pertama terkait dengan nikah beda agama, beda keyakinan. Boleh atau enggak di dalam syariat Islam? Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu, di antaranya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ya. Surat Al-Baqarah 221. Ayatnya walatan kihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian nikahi orang-orang musyrik sampai dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatku. Budak yang beriman itu lebih baik kalian nikahi daripada perempuan musyrik walaupun menarik hatimu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Kalau tadi untuk laki-laki, ini untuk perempuan.
Jangan pernah nikahi orang-orang musyrik laki-laki sampai mereka betul-betul beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyriki wala a'jabahu. Hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada orang musyrik walaupun menarik hati. Dari ayat ini para ulama sepakat, tidak ada khilaf, bahwa menikah beda keyakinan itu tidak sah. Bahkan ketika sebuah rumah tangga yang terjalin atas nama Allah sama-sama beriman, kemudian di tengah perjalanan ada yang murtad, itu pernikahannya menjadi batal, menjadi rusak saat itu. Kalau tidak segera kembali lagi ke Islam, maka perceraian harus dilakukan. Atau perceraian di sini diresmikan karena secara agama sudah bercerai. Begitu seseorang berganti Tuhan, berganti agama, berarti pernikahannya, ikatan pernikahannya terlepas. Kecuali kalau kemudian bisa ditarik kembali kepada Islam, ya, dalam masa-masa yang tidak terlalu jauh, itu bisa, ya. Karena itu pernah terjadi pada keluarga Rasul. Menantu Rasul ada yang murtad, kemudian Rasul menyatakan dia itu orang baik, tapi memilih agama yang atau kembali kafir. Rasul membiarkan itu agak lama, bisa jadi dalam proses pencarian, dan putrinya meminta agar bisa menerima. Nah, kalau dia kembali kepada Islam kita terima lagi, karena saya tahu dia orang baik gitu ya. Cuman bisa jadi masih mencari, karena kan belum lama masuk Islam gitu ya, masih di awal-awal keislaman, sehingga orang masih terbawa oleh suasana jahiliyah gitu, sehingga pernikahan masih bisa dianggap bertahan walaupun murtad. Kalau bisa segera kembali maka pernikahan bisa lanjut kembali, ya. Tapi kalau dalam masa waktu yang panjang, itu keputusan perceraian sudah harus diambil. Kalau mau kembali lagi, ya ketika sama-sama beragama Islam dan pernikahan harus dilakukan ulang. Hukum ini berlaku sepakat di kalangan para ulama, walaupun hukum negara masih debatable, ya. Karena beberapa bulan yang lalu sempat viral karena salah satu pengadilan di Jawa Tengah memperbolehkan ada pernikahan beda agama, walaupun pengadilan negeri tetap menyatakan itu tidak sah, itu batal secara hukum, gitu. Tapi terjadi. Kalaupun ada orang melakukan itu, bisa dipastikan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau dia lakukan tanpa tercatat, atau kalaupun tercatat pasti ada kebohongan di situ, ya. Artinya ada upaya untuk membohongi hukum, gitu. Karena dalam Islam itu jelas, orang beriman tidak boleh menikah dengan orang kafir. Kalau terpaksa nikah, pernikahannya tidak sah. Kalau tetap hidup berumah tangga, mereka sama dengan perzinahan. Anak-anak yang lahir, anak-anak di luar pernikahan. Itu hukum di dalam Islam. Walaupun hidup bersama dengan bahagia, nggak ada masalah, itu nggak ada urusan, ya. Karena pasangan yang tidak menikah pun bisa jadi hidup tanpa masalah. Itu tidak jadi ukuran kemudian keluarga itu boleh dibiarkan kemudian bebas tidak terkena hukum, gitu. Dalam Islam jelas hubungan laki perempuan diharamkan kecuali melalui jalur pernikahan. Semua hubungan yang tidak dibangun dengan pernikahan sesuai dengan agama, maka itu adalah perzinahan. Tapi satu catatan penting terkait ini, kalau ada pasangan orang kafir, katakan orang Kristen misalnya, sudah menikah sama-sama Kristen, punya anak, kemudian sama-sama masuk Islam, itu pernikahannya tidak perlu diulang, ya. Pernikahan yang dilakukan dalam agama Kristen cukup diakui ketika keduanya masuk Islam bersama-sama,
mereka tetap keluarga. Ya. Tidak kemudian harus menikah ulang karena dulu nikahnya kan di gereja misalnya. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena dalam agama mereka keduanya terikat dengan pernikahan yang sah menurut agama mereka. Sehingga ketika sama-sama masuk Islam, Islam hanya mengakui bahwa ini memang keluarga yang sah. Sehingga pernikahannya diakui di dalam Islam dan berjalan dengan baik. Ya. Itu bedanya. Sehingga bisa dikatakan ekstrimnya begini. Pernikahan beda agama antara Muslim dengan Kristen itu tidak sah. Justru lebih sah kalau sama-sama Kristen. Iya kan? Kalau sama-sama orang Kristen menikah, Islam bisa mengakui bahwa mereka itu suami istri. Hukum negara juga mengatakan mereka suami istri. Gitu. Tapi kalau ada Muslim, ada Kristen, justru tidak sah. Baik menurut agama Islam maupun menurut hukum negara. Itu kan. Dan ini menjadi fitnah di akhir zaman. Jangan sampai keluarga kita terkena fitnah ini. Ya. Dan bisa jadi di sejumlah tempat agak beresiko. Karena kita tidak pernah tahu dengan siapa anak kita berhubungan. Ternyata kemudian berhubungan dengan non-muslim. Karena sudah merasa dekat kemudian minta nikah. Ini masalah gitu ya. Dan biasanya kalau anak kita perempuan, kemudian laki-lakinya berpura-pura masuk Islam. Begitu nanti punya anak, kembali lagi. Dan anak kita atau istrinya tidak punya pilihan lain daripada menjanda ikut suaminya. Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Ini strategi mereka untuk mengkristenkan umat Islam, gitu ya. Sehingga perlu untuk diwaspadai, gitu ya. Demikian. Yang kedua, soal nafkah. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan batasan pasti berapa jatah nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Tapi bahasa Al-Quran adalah bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan standar yang umum. Ma'ruf itu semua orang memahaminya itu sesuatu yang baik. Bisa jadi sesuai dengan tuntutan. Ketika kebutuhan hidup itu seperti ini ya, nafkah yang disiapkan harus sesuai. Para ulama yang menghitung nafkah itu pun tidak sepakat. Karena nafkah itu nanti judul akhirnya sesuai dengan kondisi masing-masing tempat, gitu ya. Di tempat ini berbeda dengan di tempat yang lain. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyebutkan rizki itu tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama dari awal sampai akhir. Ada di mana orang dalam beberapa tahun dalam kondisi rizkinya berlimpah. Ternyata dalam beberapa tahun berikutnya terpuruk. Itu sangat dimungkinkan. Tidak ada orang kaya dari lahir sampai mati, gitu ya. Bisa jadi ada, tapi jarang. Rizki itu bisa fluktuatif. Kadang kemudian sukses, kadang gagal, gitu ya. Apapun profesinya. Kadang ada masalah yang membuat orang jatuh miskin. Itu sangat-sangat dimungkinkan. Sehingga Allah juga sebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Bagi suami yang sedang dalam kondisi rizkinya baik, maka nafkah yang diberikan kepada istrinya harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Saat kondisi kaya, ya rizkinya harus ditambah, gitu ya. Saat bisnisnya lancar, maka rizki harus ditambah. Sebagaimana saat kemudian jatuh terpuruk, kondisinya tidak sama dengan sebelumnya, maka istri pun harus sadar bahwa kondisi suami sedang sulit. Sehingga ya kita menghadapi kebersamaan itu sesuai dengan kemampuan yang ada.
Tidak boleh kemudian istri mentang-mentang karena dia punya hak atas nafkah. Dan nafkah disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu kan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu tiga-tiganya disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan pesan pentingnya itu, soal makanan sama seperti yang makanan yang kalian makan, yang suami makan. Soal pakaian juga sama, soal tempat tinggal juga sama. Artinya, suami yang bertanggung jawab, dia sertakan istrinya dalam kondisi apapun. Ketika memang dia mampu, dia harus menikmati rizkinya itu bersama-sama dengan istrinya. Jangan saya menikmati sendiri kemudian istrinya tidak merasakan itu. Karena saat kondisi terpuruk pun, tanggung jawab atau beban istri pun menjadi bertambah. Berbeda dengan kondisi suami dalam saat kaya raya. Sehingga dalam kasus seperti ini, seorang istri harus mengambil peran yang tepat. Bagaimana memotivasi suami dengan cara yang tepat agar bisa menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Karena dalam banyak kasus, kalau cara motivasinya salah, bisa bubar, gitu ya. Atau kalau istri tidak menyadari bahwa rizki itu urusan Allah, itu juga bisa bubar. Ya. Secara umum, rizki itu bukan wilayah kemampuan orang. Bisa jadi orang berusaha dengan sekuat tenaga, tapi jatah rizkinya memang segitu. Ada orang yang usahanya mungkin sangat-sangat ringan, tapi rizki yang didapatkan sangat banyak. Itu kan banyak. Sehingga kita harus meyakini rizki itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Urusan manusia adalah berusaha dengan sebaik mungkin. Dan dalam kasus rumah tangga ternyata konsep ini nggak mudah gitu ya. Nggak mudah, urusannya ribet gitu ya. Bisa jadi istrinya habis, suami males banget sih, suruh usaha begini, usaha begini, males gitu. Persepsi istri malas, persepsi suami bisa jadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi rezeki yang didapatkan segini. Ini kalau komunikasi tidak lancar, jadi masalah gitu ya. Harus dikomunikasikan dengan baik. Ya. Karena suami juga bisa jadi tersinggung. Ketika kemudian istri suka nuntut nafkah dengan gayanya tidak mau memperhatikan bagaimana kondisi suaminya gitu ya. Itu bisa jadi pemicu masalah. Sehingga harus ada kesadaran bersama dari kedua belah pihak. Kaya miskin itu kan tetap ujian, baik ujian secara pribadi maupun ujian dalam rumah tangga. Dan Allah memang menyatakan, Allah lah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah memberikan rizki yang luas kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan rizki yang sempit kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ayat ini menegaskan bukan wilayah kita. Kita bisa saksikan fenomena hidup ini. Tidak semua orang yang rizkinya berlimpah karena usahanya yang luar biasa. Ya. Bahkan kalau dalam bahasa anekdot, kalau rizki itu seiring dengan usaha orang, maka tukang batu rizkinya paling banyak karena paling berat gitu ya. Sementara direkturnya cuma duduk-duduk saja, rizkinya kenapa jadi berlimpah? Gak sebanding dengan usaha gitu ya. Tapi kita harus yakin, apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, itu tidak ada yang sia-sia. Semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas kita memang berusaha. Jadi bukan soal hasil, bukan soal income yang kita hasilkan berapa, kemudian menjadi nilai kesuksesan kita di hadapan Allah, tidak. Sehingga katakan ekstrimnya ya, usaha 10 kali gagal, itu catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali berusaha dan tercatat. Soal gagal atau sukses itu kan wilayah Allah, bukan wilayah kita.
Tapi wilayah kita memang kalau usaha gagal harus mengevaluasi, ya. Artinya wilayah manusia gitu, mungkin ada yang salah sehingga kita gagal, kita perlu evaluasi. Setelah evaluasi dilakukan masih juga gagal, sudah. Kita harus meyakini rizki itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi kembali untuk membahas soal nafkah, suami harus bertanggung jawab bahwa dia punya kewajiban menafkahi istri dan keluarganya. Dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kewajiban tersebut. Tapi istri juga harus tahu bahwa rizki orang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh membanding-bandingkan. Oh itu tetangga begini, tetangga begitu gitu ya. Karena setiap rumah tangga punya masalahnya masing-masing. Kita seringkali melihat rumah tangga orang lain lebih baik daripada rumah tangga kita. Padahal masalahnya bisa jadi lebih berat daripada masalah kita gitu ya. Sehingga kebersamaan yang terjalin dalam ikatan pernikahan harus membuat kita punya komitmen untuk mempertahankannya secara baik sampai nanti dalam kehidupan akhirat. Ketika berat, jangan berposisi menjadi pemicu masalah, gitu ya. Karena bahasa anekdotnya kan seperti itu ya. Kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang nanti bisa jadi gonta-ganti mulu gitu ya, sesuai dengan rezeki yang ada. Dan itu kan bukan rumah tangga ya. Kalau gonta-ganti begitu bukan rumah tangga ya. Sehingga kita harus yakin ya. Bahkan bisa jadi begini, bisa jadi rizki suami lewat pintu istri, rizki istri lewat pintu suami. Itu juga sangat mungkin. Karena pada akhirnya kita harus meyakini setiap anak yang lahir ke dunia itu kan sudah membawa catatan rizkinya. Itu harus keyakinan kita ya. Karena dalam hadis kan gitu, ketika janin itu sudah berumur 120 hari ya, 40 hari yang ketiga itu kan ditiupkan roh sehingga janin itu hidup bernyawa. Di saat yang sama malaikat disuruh mencatat oleh Allah berapa rizkinya, bahkan hidupnya sampai kapan, kehidupan akhiratnya di surga atau di neraka sudah dicatat. Sehingga wilayah kita manusia hanya berusaha semaksimal mungkin saja. Tidak bisa kita membandingkan dengan orang lain, karena jatah masing-masing kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan cara mencuri pun itu juga sebenarnya rizki ya. Cuman bedanya kalau seseorang mendapatkan rizki dengan cara yang haram, itu ada resikonya. Tapi yang dia ambil tetap rizki dia ya. Makanya kita diajarkan oleh Rasul, fa'ajmilu fit talab, perbaikilah kalian cara menjemput rizki. Kita tidak pernah tahu jatah kita di mana, tapi kita harus terikat aturan. Saat kita menjemput rizki harus dengan cara yang terbaik. Karena banyak orang menjemput rizki dengan cara yang salah. Bisa dengan mencuri, dengan merampok misalnya, atau dengan malas kerja kemudian ada orang lain bantuin misalnya kayak pengemis dan yang lainnya. Itu kan tetap yang dimakan rezeki dia, karena gak mungkin orang makan rezeki orang lain. Tapi yang sampai kepada dirinya rezeki itu dengan cara yang tidak terhormat, gara-gara malas bekerja misalnya. Itu yang harus kita sadari. Sehingga bantu suami, bisa jadi ini ujian yang dihadirkan oleh Allah dalam masa-masa tertentu, dan nanti Allah akan hadirkan perubahan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta bertanya Pak Ustaz, apakah perceraian itu sah dalam agama Islam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, hak menceraikan itu hanya ada pada suami. Sehingga kalau istri ngomong bercerai berkali-kali, selama suami tidak ngomong, maka keduanya tetap suami istri. Karena yang punya hak untuk menceraikan itu hanya suami. Apakah istri kemudian tidak bisa menceraikan? Bisa. Dengan cara mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan. Sehingga pengadilan yang memutuskan atau yang menjatuhkan talak tersebut. Bukan istri yang menjatuhkan, istri melaporkan. Saya terdalimi, saya begini, sehingga saya minta agar pernikahan saya diselesaikan dengan perceraian. Sehingga yang memutuskan perceraian adalah pengadilan. Dan di balik itu ada banyak hikmah. Karena kenapa laki-laki yang punya hak menceraikan bukan istri? Sebagai perempuan punya jawaban atau punya protes? Kenapa di tangan suami tidak di tangan istri? Karena dia pemimpin. Selain itu, kalau keputusan penting harus pemimpin yang memutuskan. Selain itu kenapa? Hak suami. Iya, kenapa itu hak suami tidak dimiliki juga oleh istri? Ibu-ibu harus menyadari, perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakter yang berbeda dengan laki-laki. Di mana dia lebih menggunakan perasaannya dibanding akalnya. Begitu perasaannya terganggu, dia bisa mengambil keputusan yang salah. Tidak berpikir dengan jernih. Sehingga karena perempuan itu sangat beresiko, maka keputusan-keputusan penting seperti perceraian tidak diberikan kepada istri. Karena begitu kondisinya nanti hatinya sedang tidak nyaman, bisa jadi perceraian tiap hari itu disampaikan. Suami saja, sebagian laki-laki yang saya yakin karena tidak tahu hukum, ngomong cerai bisa tiap hari. Itu saya menemukan kasus begini banyak banget dan sulit menyelesaikannya. Kalau seorang istri ngomong, Pak Ustadz, suami saya sering ngomong cerai berapa kali, berkali-kali, waduh gimana urusannya? Karena di dalam Islam, cerai itu begitu suami mengatakan kata cerai, tanpa keputusan pengadilan sudah cerai. Mau serius, mau bercanda, tetap jatuh. Itu dalam fikih begitu. Rasul menegaskan, jidduhu najid wa hazluhu najid. Keseriusannya serius, bercandanya juga serius. Itu soal nikah, soal cerai. Sehingga nikah dalam Islam, cerai dalam Islam itu sangat-sangat ringan. Walaupun kita bikin sakral gitu ya, tapi hasilnya ringan. Pernikahan misalnya gini, kalau saya punya anak perempuan, kemudian saya bilang ke laki-laki, mau gak nikah dengan anak saya? Mau. Selesai. Pernikahan jadi. Soal nanti mahar kayak apa, nanti kita selesaikan berikutnya. Yang jelas sebagai wali, atau ada laki-laki datang ke saya, Pak boleh gak nikahin anak bapak? Boleh. Langsung terjadi. Seringan itu gitu. Mau serius, mau bercanda, jadi. Sama bercerai juga begitu. Jadi bercanda dengan istri, kamu saya cerai, itu jatuh cerai betulan. Secara agama begitu, secara fikih begitu. Cuman secara hukum negara justru begini. Karena banyak orang tidak tahu hukum, kemudian lelaki ngomong cerai sembarangan aja kapan saja, maka pemerintah kemudian menentukan hukum. Semua perceraian, bahkan termasuk yang diucapkan laki-laki, dianggap tidak ada kecuali lewat pengadilan. Ini mungkin berbeda dengan hukum Islam, tapi nampaknya ada sisi positifnya. Karena kalau enggak, banyak rumah tangga yang sudah bubar dan sudah dianggap berzina karena suami ngomong cerai berkali-kali. Memang kalau perceraian pertama tetap suami istri.
Dan ini perlu kita tahu. Karena dalam banyak kasus nampaknya tidak tahu. Ibu-ibu tahu nggak kalau suami ngomong cerai hari ini bahwa ibu tetap istri? Tahu nggak? Paham pertanyaannya? Jadi kalau suami ibu mengatakan kamu saya cerai, itu status ibu tetap istri, tidak ada yang berubah. Kewajiban dan hak tetap berjalan seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Kecuali satu hal, yaitu tidur bareng. Kalau terjadi berarti rujuk. Kalau nggak terjadi sampai masa iddah terlampaui, baru kemudian itu jadi bebas, bukan lagi istri. Tapi kalau yang kedua masih sama seperti yang pertama. Tapi begitu perkataan yang ketiga, itu sudah tidak boleh. Kalau suami ngomong berkali-kali berarti sudah bukan istrinya itu. Sudah hidup berzina gitu. Ini yang kemudian pemerintah melihat ini banyak laki-laki yang nggak paham hukum, sehingga semua perceraian harus melalui kami, nggak boleh dilepaskan kepada masing-masing orang. Ya. Sehingga urusannya emang ribet banget ya. Karena ya memang urusan nikah cerai itu kan, kalau kita mau jujur ya, ibu-ibu belajar fikih nikah cerai secara tuntas atau tidak? Tidak, tapi sudah menikah. Belum tahu hukumnya, tapi sudah melakukan. Itu persoalannya. Ya. Di beberapa negara, pasangan yang mau menikah, gitu ya, laki perempuan yang mau menikah, itu harus punya sertifikat sudah belajar fikih rumah tangga. Di Malaysia seperti itu. Supaya paling tidak dia tahu hukum tentang pernikahan, perceraian gitu ya. Sehingga nanti rumah tangganya dibangun sesuai dengan aturan. Di kita nggak ada urusan itu. Paling katanya datang kawa kemudian nanti ada nasihat sebentar gitu ya. Kalau saya nggak mengikuti itu, karena begitu saya lapor, terus karena dia udah tahu agama, akhirnya ya nggak pakai, dikasih nasihat gitu ya. Waktu itu yang ngurus juga mertua. Tapi nampaknya di sejumlah tempat KUA memberlakukan itu gitu ya. Begitu mau mengajukan pernikahan kemudian dikasih nasihat, ya hanya beberapa menit. Padahal urusan pernikahan perceraian kan sangat panjang, hukum fikihnya detail gitu ya. Artinya ketika personel yang menikah itu tidak tahu hukum fikih, maka terbayanglah rumah tangganya itu sangat jauh dari nilai-nilai aturan agama. Sehingga faktanya di lapangan menjadi sangat-sangat rumit gitu ya. Ini yang kemudian solusinya agak berat. Karena solusi aslinya ya umat Islam perlu belajar fikih agama tentang rumah tangga. Tapi karena memastikan itu tidak berjalan, maka pengadilan agama memberlakukan tadi. Perceraian baik laki-laki kepada istrinya atau istri kepada suaminya harus diajukan dulu ke pengadilan agama, kemudian diproses di pengadilan. Bahkan aturan terakhir, mungkin ada yang tahu, kalau istri menggugat cerai suaminya, itu tidak akan disidang kecuali istri punya bukti dia sudah pisah ranjang selama 6 bulan. Kalau tidak, biasanya harus pakai tambahan uang, gitu ya. Ada yang punya pengalaman? Iya. Jadi mengajukan perceraian harus ada bukti bahwa Anda 6 bulan sudah tidak berhubungan, sudah pisah ranjang, baru kasusnya disidangkan. Kalau belum 6 bulan, itu belum diproses. Sehingga banyak saya menemukan kasus istri betul-betul nggak mau dideketin suaminya karena dia pengen cerai. Ini belum 6 bulan. Kalau nanti batal nggak jadi itu cerai gitu. Padahal itu kan masih suami istri, gimana ceritanya gitu. Urusannya jadi kacau balau begini gitu ya. Itu yang ada ya. Jadi memang masyarakat kita
luar biasa dan darurat ya. Hukum rumah tangga ini harus difahami dengan baik supaya masalah-masalah yang kita hadapi itu terselesaikan secara hukum gitu ya. Bila tidak ini memang jadi sulit. Secara fikih seperti apa, secara agama seperti apa, tanggung jawab di hadapan Allah seperti apa, ini agak-agak berat gitu. Mungkin demikian informasi. Kalau dianggap perlu, saya punya grup WA ya. Yang bebas diikuti oleh siapa saja. Judul besarnya sih belajar fikih. Lebih banyak kemudian masalah-masalah rumah tangga ya. Dan kalau yang berkenan bisa masuk ke grup itu. Saya buka 1 Ramadan tahun lalu. Sekarang pesertanya sekitar 550. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Tapi sekitar itu angka pastinya sekarang ini. Kalau ibu-ibu ada yang berkenan, nanti bisa masuk ke grup itu. Nanti bisa kontak lebih lanjut ya. Bisa kirim panitia. Atau nanti biasanya sih kalau banyak kita siapkan barcode-nya supaya langsung bisa masuk lewat itu gitu ya. Bisa masuk ke grup gitu ya. Dan barcode kan harus diperbarui ya, ada masanya. Sehingga kalau memungkinkan untuk dan berkenan untuk masuk, dipersilahkan. Karena 550 masih kurang kan. Bisa nampung berapa? Bisa 1000? Iya, kayaknya sekarang jumlahnya bisa banyak pesertanya. Itu secara gratis, kapan saja silakan disampaikan pertanyaannya, kasusnya tentang apa saja tentang agama, dan tunggu saja jawabannya. Kadang langsung, kadang nunggu sehari 2 hari, tergantung kondisi kesibukan yang ada. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Silakan, selesai. Itu. Oke tuh. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga membuka wawasan kita bahwa rumah tangga kita, rumah tangga muslim, harus merujuk kepada aturan-aturan dalam agama supaya ada jaminan kebahagiaan. Semua masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan secara agama sehingga tidak beresiko buruk dalam kehidupan dunia sampai nanti dalam kehidupan akhirat. Dan untuk menyempurnakan pertemuan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk menjalani ujian dan menundukkannya dengan baik, dan Allah menjaga keluarga kita dari segala bentuk fitnah dan keburukan. Kita bisa bersama-sama menjalani hidup ini dengan baik sampai nanti dalam kehidupan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana min alil ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min alis syarri wad dhairi wa tughyani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf saya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada
Jadi Mustafa Muin Elsi yang telah bersama kita memberikan kajiannya tentang seputar rumah tangga Islam. Semoga bisa kita sah dengan baik dan bisa kita jadikan ilmu tambahan kita dalam mengarungi rumah tangga kita masing-masing. Ya, Ibu, sekarang kita berikan Al-Fatihah ya buat Ibu Partina ya. Ibu Partina kalau dapat musibah tabrak motor ya. Oh. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah hapus segala dosanya sekarang musibah terjadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya absen dulu ya, sebentar. Buyar ada? Buyar enggak ada ya? Bu Anissa ada? Ada. Bu Mulyanti? Ada. Bu Neneng? Bu Neneng? Enggak ada. Bu Halimah? Hadir? Enggak. Bu Sania?